Sore ini, saya berada di sebuah terminal bus kecil di kota hujan. Deretan bus berplat nomor BS terparkir rapi di sepanjang area parkir. Setelah puas memotret beberapa bus yang melayani jalur Pantura, saya melangkahkan kaki menuju loket untuk memesan tiket. "Mas, pesanan tiket atas nama Rhys," saya berkata kepada seorang lelaki di balik kaca loket. Ia bernama Bern, dan setelah mengecek komputer, ia mengangguk. "Oh ya, pesanan atas nama Rhys, 1 tiket jurusan rumah mantan ya?" Tanyanya sembari menyodorkan selembar tiket. Setelah membayar dengan uang yang pas, saya mengambil tiket itu dan berbalik untuk mencari bus yang berplat nomor sama dengan yang tertera di tiket. Setelah menemukannya, saya menaiki kendaraan roda 4 tersebut dan duduk di kursi nomor 1. Saya kemudian mengeluarkan ponsel dari dalam tas dan menulis pesan kepada teman kampung saya, "Heru, nanti jemput di perempatan ya? Gua udah naik bis," tulis saya. Tidak lama kemudian, Heru membalas, "Kira-kira sampai sini jam berapa?" "Jam 2-an kalau nggak kena macet," jawab saya. Saya memasukkan kembali ponsel ke dalam tas, berbarengan dengan keluarnya bus bercorak pelangi ini dari terminal. Sepanjang perjalanan, pikiran saya hanya ingin cepat-cepat sampai ke kampung. Kenapa ya? Setiap kali mudik, pikiran saya selalu seperti ini. Jam menunjukkan pukul 1.30 pagi ketika saya sudah berada di sebelah sopir. "Berhenti di perempatan ya, Pak," pinta saya. Sang kondektur membuka pintu samping dan saya berjalan turun. "Makasih, Mas," ucap saya kepada mereka berdua. Setelah turun, saya dikerubungi oleh beberapa tukang ojek yang menawarkan jasanya, namun saya hanya menggelengkan kepala. Saya memandang sekitar, mencari seseorang, dan akhirnya menemukan Heru yang berdiri di seberang jalan. "Woi," sapa saya sambil berjalan ke arahnya. "Sudah lama nunggunya?" tanya saya. "Baru 10 menit kayaknya," jawab pemuda berkulit sawo matang itu. Saya langsung menaiki motor matic miliknya. "Mau langsung pulang atau ke Batu Raden?" tanyanya. "Langsung pulang aja," jawab saya. Sementara ia menstarter kendaraannya. Angin dingin dari persawahan mulai menyambut kami, dan bulan purnama menemani perjalanan menuju rumah tempat kelahiran saya. Sesampainya di Jatan Desa, suara percikan air dari dam yang bersebelahan dengan jembatan menambah kesan tenang malam itu. Saya pernah berpikir, apakah orang kota dapat merasakan ketenangan seperti ini? Ketika saya melihat sebuah pohon di sebelah jembatan, ada sesuatu yang bergantung di dahan pohon itu. "Heru, berhenti dulu. Lihat-lihat jembatan, bagus nih kayaknya," pinta saya. "Gak usah, mending pulang aja. Lihatnya besok sore saja," jawab Heru sambil menambah kecepatan motornya. Saya tidak menghiraukan ucapannya. Pandangan saya masih tertuju pada sesuatu yang bergantung itu. "Ah, paling buah yang mau dimasak, makanya dikarungin," gumam saya dalam hati. Kami melanjutkan perjalanan pulang, namun ada yang berbeda. Heru tidak banyak bicara seperti biasanya. Dalam waktu kurang dari 3 menit, saya sudah sampai di rumah. "Makasih, Her," ucap saya. "Mau mampir dulu atau enggak?" tanyanya. "Gak usah, langsung pulang aja. Besok sore ngumpul di rumah Roni." Saya mengangguk. "Ya udah loh, baliknya hati-hati," kata Heru sambil melajukan motornya pergi. Setelah masuk ke dalam rumah, saya mencoba untuk tidur, namun selalu gagal. Pikiran saya terus terbayang tentang sesuatu yang bergantung di pohon dekat jembatan. "Brengsek, malah kepikiran mulu," umpat saya kesal. Bahkan hingga azan subuh berkumandang, saya masih terjaga, seakan mata ini dilarang untuk tutup. Akhirnya saya memutuskan untuk salat subuh. Tidak lama setelah itu, saya tertidur di atas sajadah, bekas sujud kepada Tuhan. Sore hari pun tiba, dan kini saya berada di teras rumah Roni untuk bersenda gurau dan melampiaskan rindu kepada teman-teman kampung. "Pulang kapan, Liz?" tanya salah satu teman saya, Ilham. "Tadi malam, Ham. Udah lama gak pulang. Gua kira udah lupa sama kita," jawab saya. "Ya gimana lagi, banyak kerjaan," jawab Roni, sang tuan rumah. Ke jembatan yuk. Ayo teman-teman." Malam semakin larut dan suasana jembatan itu terasa semakin tenang. "Nah, kita kesini buat memancing atau nungguin Ilham ya?" ucapku sambil tersenyum melihat Heru dan Roni yang tampak antusias dengan alat pancing mereka. Roni yang sudah siap dengan umpan di tangan menjawab, "Ya jelas, mancing. Ilham mah nyusul aja nanti." Roni dan Heru mulai mengobrol tentang pengalaman memancing mereka, sementara aku masih teringat pada pohon yang hilang di jembatan. Namun, aku berusaha mengalihkan pikiran itu dan fokus pada kegiatan kami malam ini. Suara air yang mengalir tenang di bawah jembatan menambah ketenangan malam. Bro, jangan sampai kita diusir ya. Di sini dilarang mancing." Roni mengingatkan, seolah mengingatkan kami akan larangan yang sering dipatuhi.
Ya udah, di jembatan aja. Ya, jawabku berusaha mencairkan suasana. Heru hanya mengangguk, tampaknya tidak terlalu peduli dengan peraturan yang ada. Setelah beberapa saat berbincang, kami memutuskan untuk memisahkan diri sedikit demi sedikit. Mau kemana, Rhys? Tanya Ronnie. Mau cari tempat yang lebih tenang, jawabku sambil tersenyum. Oke, hati-hati, kata Ronnie sebelum kembali fokus pada pancingannya. Di tengah malam yang sunyi, aku berjalan menjauh dari mereka, membawa satu pancing dan segelas kopi yang masih hangat. Suara gemericik air membelai telinga, menciptakan harmoni yang menenangkan. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang terasa janggal. Saat aku melirik ke tengah jembatan, ada sosok yang berdiri di sana. Wajahnya samar, hanya tampak bayangan gelap di bawah lampu yang redup. Jantungku berdegup kencang. Heru, Ronnie, teriakku. Tetapi suaraku seperti terhalang. Semakin aku mendekat, sosok itu tampak tak bergerak, seolah menunggu sesuatu. Tiba-tiba Heru muncul di sampingku. Rhys, lu lihat apa? Tanyanya dengan nada khawatir. Ada orang di tengah jembatan, jawabku menunjuk ke arah sosok itu. Ronnie yang datang dari belakang menambah ketegangan. Di mana? Tanyanya sambil melirik ke arah yang sama. Itu, seruku lagi. Ketika sosok itu berbalik, kami tertegun. Dalam keremangan, terlihat jelas wajahnya. Sebuah wajah yang pernah kami kenal. Gak mungkin, bisikku. Sosok itu seolah mengerti ketakutan kami, mulai melangkah maju. Langkahnya pelan, tetapi matanya menatap tajam ke arah kami. Hah, siapa itu? Tanya Ronnie. Suaranya bergetar. Gak tahu, tapi dia mirip si Nana, jawabku, tanpa menyadari kata-kata yang keluar dari mulutku. Tak ada yang berani bergerak, semuanya terpaku pada sosok yang mulai mendekat. Kami saling berpandangan sebelum akhirnya Ilham muncul, terengah-engah. Gue nyusul. Kenapa pada diem? Tanyanya, tapi kami semua masih terfokus pada sosok itu. Lu lihat siapa, Il? Tanya Heru dengan nada tegang. Gak tahu, tapi ini aneh banget, jawabku berusaha tetap tenang. Suasana semakin tegang saat sosok itu berdiri di depan kami. Apa yang kalian lakukan di sini? Suaranya datar, tetapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduku merinding. Kami berempat terpaku, bingung antara berlari atau bertanya lebih lanjut. Ini bukan tempat yang aman. Sambil sosok itu melangkah lebih dekat, kami semua merasakan ketegangan yang mencekam. Dalam sekejap, seisi jembatan menjadi hening. Hanya suara air yang mengalir dan desah napas kami yang bergetar menambah suasana misterius itu. Kami semua duduk sambil menyeruput kopi buatan Mbah Roro. Suasana terasa lebih tenang sekarang, meskipun jantung kami masih berdebar karena pengalaman aneh di jembatan tadi. Terus, Mbah, gimana ceritanya jembatan itu bisa jadi angker? Tanya Heru sambil mencoba mengalihkan pikirannya dari kejadian menyeramkan tadi. Mbah Tikno menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan ceritanya. Waktu itu, Belanda memang bangun jembatan dari kayu untuk memudahkan akses ke desa di atas bukit. Tapi katanya, banyak pekerja yang meninggal selama pembangunan. Beberapa di antaranya karena kecelakaan. Tapi ada juga yang katanya hilang tanpa jejak. Mayat-mayatnya nggak pernah ditemukan. Mbah Tikno terdiam sejenak, membiarkan kata-katanya tenggelam dalam keheningan malam. Kami semua terdiam, merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar cerita seram di balik jembatan itu. Setelah jembatan kayu itu selesai, desa ini jadi sering didatangi patroli Belanda. Tapi banyak yang bilang mereka juga sering diganggu oleh sosok-sosok tak kasat mata. Katanya, sering ada suara jeritan minta tolong, tapi kalau dicari, nggak ada orang lanjutnya, sambil sesekali menyesap kopinya. Saya dan teman-teman saling bertukar pandang. Suasana semakin mencekam meskipun kami sudah jauh dari jembatan itu. Nah, yang paling terkenal itu Kepala Buntung. Sosok yang sering terlihat di jembatan itu nggak cuma cerita. Banyak warga yang sudah melihatnya. Dia selalu muncul tengah malam membawa kepalanya sendiri, tambah Mbah Tikno dengan nada serius. Kepala Buntung itu dipercaya adalah salah satu pekerja yang meninggal secara misterius saat pembangunan jembatan. Arwahnya tidak tenang dan selalu kembali ke tempat dia terakhir kali hidup, sambungnya. Ilham yang biasanya bercanda, kali ini tampak pucat mendengar cerita itu. Mbah, tadi beneran kita lihat Kepala Buntung itu? Tanyanya pelan. Mbah Tikno mengangguk pelan. Kalian beruntung bisa lari. Kalau enggak, mungkin kalian bakal diganggu lebih parah. Kepala Buntung itu suka mengejar siapa saja yang berani nongkrong di sana terlalu lama. Kami semua terdiam lagi, meresapi kata-kata Mbah Tikno. Malam itu terasa semakin dingin, bukan karena angin, tapi karena rasa takut yang masih mengintai di benak kami. Mbah Tikno memandang kami dengan tatapan serius. Itu semua ada hubungannya, Nak.
Setiap jiwa yang terenggut di tempat ini meninggalkan bekas. Mereka tidak bisa pergi, dan mereka mencari cara untuk menyampaikan pesan. Pesan apa, Mbah? Tanya Ilham, suaranya sedikit bergetar. Pesan peringatan, bahwa ada sesuatu yang salah. Setiap kali ada pembangunan, selalu ada yang harus dibayar. Jika tidak, mereka akan datang mencari bayaran, jawab Mbah Tikno, suaranya rendah seolah takut ada yang mendengar. Apakah itu yang membuat jembatan ini angker? Tanya Roni, tak bisa menyembunyikan rasa takut di wajahnya. Mbah Roro yang sedari tadi mendengarkan menambahkan, dulu setiap kali ada orang yang hilang, selalu dengan jembatan itu. Mereka bilang, jika kamu mendengar suara meminta tolong, jangan pernah menengok. Itu adalah jebakan. Kami semua terdiam, meresapi setiap kata yang keluar dari mulut kedua tetua itu. Bayangan sosok yang kami lihat tadi kembali menghantui pikiran kami. Aku ingat malam itu, kata Roni pelan. Waktu kita pergi mancing, suara itu, aku mendengar seseorang memanggil namaku. Jangan bilang begitu, Ron. Kamu bisa menarik perhatian yang tidak seharusnya. Heru menegur. Mbah Tikno mengangguk. Ada yang harus kalian ingat. Jika kalian merasa tidak nyaman, lebih baik tinggalkan tempat itu. Ini bukan tempat untuk main-main. Suara yang kalian dengar mungkin bukan sekadar ilusi. Itu bisa jadi nyata. Ketegangan semakin terasa saat malam semakin larut. Kami semua meneguk kopi dan menunggu, berharap bisa mendengar lebih banyak tentang kisah misterius itu. Tiba-tiba, dari kejauhan, kami mendengar suara gemerisik, seperti ada sesuatu yang bergerak di semak-semak dekat jembatan. Apakah itu? Heru berbisik, wajahnya pucat. Kami semua menatap ke arah suara, dan dalam kegelapan, kami melihat sosok yang sama. Kali ini, dia tidak hanya berdiri, tetapi melangkah mendekat. Hatiku berdegup kencang, dan semua yang ada di sekitar kami seolah membeku. Aku tidak bisa lagi. Kita harus pergi sekarang. Ilham berteriak sambil berdiri. Jangan lari. Mbah Roro berkata tegas. Jangan tinggalkan satu sama lain. Kekuatan itu bisa mengincar yang terpisah. Kami saling berpandangan, kemudian serentak bergerak mundur, menjauh dari jembatan. Namun, saat kami berbalik, kami melihat bayangan itu semakin mendekat. Wajahnya semakin jelas terlihat. Matanya melotot, dan senyum yang menakutkan menghiasi wajahnya. Ayo, kita pergi, teriakku sebelum semua orang berlari menjauh dari tempat itu. Dalam ketakutan yang mencekam, kami berlari sekuat tenaga, melintasi kebun-kebun warga dan menuju jalan yang lebih terang. Namun suara langkah di belakang kami terus mengikuti, membuat kami semakin panik. Di tengah pelarian, pikiranku berputar. Apakah semua ini adalah akibat dari kejadian yang telah berlalu? Apakah kami akan selamat dari tempat angker ini? Saat kami mencapai jalan raya, kami berhenti sejenak untuk bernapas. Di kejauhan, jembatan terlihat dengan samar, dan suara minta tolong semakin menjauh. Namun, rasa ketakutan tetap menyelimuti kami. Mbah Tikno dan Mbah Roro tetap di belakang, memastikan kami selamat. Ingat, jangan kembali ke sana. Kisah itu akan selalu ada, dan lebih baik jika kalian tidak mengganggu mereka yang telah pergi. Kami semua mengangguk, berjanji di dalam hati untuk tidak pernah kembali ke jembatan itu. Malam itu, kami pulang dengan satu pelajaran berharga. Terkadang, rasa penasaran lebih baik dibiarkan tanpa jawaban. Setelah azan subuh berkumandang, suasana yang sebelumnya mencekam kini terasa sedikit mereda. Namun, rasa takut dan penasaran masih menghantui benak kami. Jembatan yang tadi kami datangi tidak lagi terlihat sebagai sekadar tempat memancing, melainkan sebuah monumen bisu yang menyimpan banyak jiwa yang tak tenang. Jadi, Mbah, Roni bertanya dengan suara serak, apa yang harus kami lakukan jika melihat sosok itu lagi? Mbah Tikno terdiam sejenak, lalu menatap kami satu persatu dengan mata tuanya yang tajam. Jangan pernah memanggil mereka, jangan pernah menatap mereka terlalu lama, dan yang paling penting, jangan pernah meremehkan keberadaan mereka. Jika kalian mendengar suara atau melihat sesuatu yang tidak wajar, segeralah pergi tanpa menoleh. Kami semua mengangguk, menelan ludah dengan berat. Saran Mbah Tikno terdengar seperti peringatan yang sebaiknya tidak dilanggar jika kami ingin selamat. Setelah semua ketegangan tadi malam, kami akhirnya berpamitan. Kami berterima kasih kepada Mbah Tikno dan Mbah Roro atas jamuan kopi dan cerita-cerita mereka. Namun kami tahu cerita ini tidak akan hilang begitu saja dari ingatan kami. Ketika kami beranjak dari rumah Mbah Tikno, matahari mulai muncul di ufuk timur, menyinari desa dengan cahayanya yang lembut. Di bawah sinar pagi yang hangat, jembatan itu tampak begitu berbeda. Seolah-olah semua kengerian yang kami rasakan semalam hanya mimpi buruk belaka. Namun,
Bayangan sosok kepala buntung itu dan cara ia menatap kami dari kejauhan tidak akan pernah bisa kulupakan. Setiap kali menutup mata, wajahnya yang melotot itu kembali hadir, seakan menuntut sesuatu dari kami. Kami memutuskan untuk kembali ke rumah masing-masing. Sepanjang perjalanan, tidak ada satupun dari kami yang berbicara. Pikiran kami penuh dengan pertanyaan yang tak terjawab. Siapa sebenarnya yang menjadi korban? Kenapa semua ini terjadi hanya pada orang-orang dari desa lain? Apa kita harus cerita ke orang lain tentang ini? Tanya Ilham tiba-tiba memecah keheningan. Jangan, Hem, jawab Heru cepat. Ingat kata Mbah Tikno, tempat itu tidak boleh diganggu. Kalau kita cerita, bisa jadi makin banyak yang penasaran dan datang ke sana. Mereka mungkin tidak akan seberuntung kita. Aku hanya mengangguk setuju. Ada sesuatu yang membuatku merasa kami tidak seharusnya membongkar rahasia ini. Bukan karena takut, tapi lebih karena rasa hormat terhadap mereka yang sudah menjadi bagian dari sejarah kelam tempat itu. Saat kami berpisah di persimpangan jalan, aku menatap kembali ke arah jembatan. Di kejauhan, jembatan beton itu berdiri kokoh, seakan menantang siapa saja yang berani mengusik kedamaiannya. Angin sepoi-sepoi kembali berhembus, membawa serta bisikan-bisikan yang tak terdengar. Ini belum selesai, gumamku pelan. Entah apa yang mendorongku mengatakan itu, tapi firasatku benar-benar tidak enak. Rasanya ada sesuatu yang mengawasi kami, bahkan di tengah terik siang nanti. Hari itu berlalu dengan perlahan. Sepulang dari rumah, aku mengunci diri di kamar, berusaha melupakan kejadian semalam. Namun, bayangan kepala buntung itu terus menghantui. Setiap kali kupejamkan mata, wajahnya muncul, melayang di tengah kegelapan seperti menuntut sesuatu. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Sebuah pesan dari Heru. Riz, malam ini kumpul lagi di tempat biasa. Ada yang mau gue kasih tahu. Jangan bilang ke yang lain dulu. Jantungku berdegup kencang membaca pesan singkat itu. Ada apa lagi yang terjadi? Namun, tanpa pikir panjang, aku langsung membalas. Oke, gue datang. Saat malam tiba, aku bergegas menuju tempat biasa kami nongkrong, sebuah lapangan kecil di pinggir desa. Hanya ada Heru di sana, wajahnya terlihat tegang. Tanyaku langsung. Heru menoleh perlahan. Riz, tadi siang gue ke rumah Mbah Tikno lagi. Gua nggak bisa tenang setelah semua yang terjadi semalam. Aku terdiam, menunggu penjelasan lebih lanjut. Mbah Tikno bilang kalau kita mungkin saja sudah dipilih. Sosok kepala buntung yang kita lihat itu bukan hanya menakut-nakuti. Dia bisa jadi adalah salah satu yang mencari pengganti. Pengganti? Maksudnya apa? Suaraku bergetar. Heru menelan ludah dengan susah payah. Pengganti untuk orang-orang yang dulu dijadikan tumbal di dalam jembatan dan bendungan itu. Kata-kata Heru bagaikan tamparan keras. Aku teringat tatapan sosok itu, melotot seakan-akan mengenali kami. Aku menarik napas dalam, berusaha menenangkan diri. Jadi, kita harus apa sekarang? Kita harus pergi ke jembatan itu lagi. Mbah Tikno bilang, kita harus menuntaskan ini sebelum dia mengambil salah satu dari kita. Aku terdiam, merenungkan maksud dari kata-kata Heru. Menuntaskan? Bagaimana caranya menuntaskan sesuatu yang seharusnya tidak pernah kita ganggu? Namun aku tahu, malam ini akan menjadi malam yang menentukan. Entah bagaimana, kami harus berhadapan lagi dengan sosok itu dan berusaha selamat.